Atau tunggu 30 orang dulu? Gimana? Oke, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada saya Heri Sahardianti Saleha, yang kedua ada Mbak Rosy Arlinda, dan yang ketiga ada Kak Ia Ashisyafa. Dalam kelompok 1, kami akan membahas mengenai teori perspektif psikodinamika menurut Sigmund Freud and Erik Erikson. Selanjutnya, untuk pengertiannya sendiri, teori perkembangan psikodinamika adalah teori psikologi yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan tingkah laku manusia atau kepribadian manusia itu sendiri. Menurut pandangan psikoanalisis, tingkah laku manusia hanya dapat dialami melalui pengkajian yang mendalami terhadap ketidaksadarannya. Adapun psikodinamika yang ini menguraikan dinamika ketidaksadaran seseorang seperti dorongan dalam dirinya, konflik dalam energi insting. Para psikolog psikodinamika secara mencoba menggali hingga dasar permukaan perilaku seseorang untuk menemukan sumber-sumber yang tidak disadarinya. Anak belajar mengungkapkan melalui refleksi respon terhadap pelajaran secara subjektif. Nah, psikodinamika juga menurut Sigmund Freud yaitu menguraikan seperti dinamika ketidaksadaran seseorang seperti dorongan dalam dirinya, konflik dan energi instingnya sendiri. Nah, lalu menurut John menjelaskan bahwa perspektif psikodinamika sebagai pendekatan yang berfokus pada bagaimana proses internal memotivasi perilaku manusia, emosi individu, aktivitas mental bawah sadar, dan sadar memainkan pesan besar dalam pengalaman anak usia dini. Menurut teori ini, emosional memiliki 4 tempat sentral dalam perilaku manusia. Ini berarti bahwa perasaan individu dapat membentuk bagaimana mereka berperilaku atau beraksi dalam situasi tertentu. Nah, dari penguraian di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa teori perspektif psikodinamika merupakan teori yang berhubungan dengan tingkah laku atau kepribadian manusia di bawah sadarnya sendiri. Nah, selanjutnya ada tokoh dalam teori ini. Yang pertama yaitu tokohnya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 di sebuah kota kecil, Freiburg di Moravia. Ayahnya yaitu seorang pedagang wol yang mempunyai pikiran yang tajam dan memiliki selera humoris yang baik. Ibunya sendiri yaitu seorang wanita lincah yang merupakan istri kedua. Usia orang tua Sigmund memiliki selisih usia sampai 20 tahun. Ketika ia berusia sekitar 4 tahun, keluarganya pindah ke Wani di sana di France, menghabiskan sebagian besar kehidupannya. Sigmund Freud, seorang anak yang cenderung mempunyai yang cerdas dan menjadi juara kelas. Nah, awal karirnya itu dimulai ketika lulus sebagai dokter tahun 1881 Fakultas Kedokteran Wani. Sigmund Freud ini meminati ilmu PAL dan banyak melakukan penelitian di bidang tersebut. Lalu Sigmund Freud ini sangat tertarik pada kasus-kasus histeria dan memulai menggunakan teknik hipnotis untuk praktik pengobatan yang dilakukannya. Lalu dalam pandangan Sigmund Freud, manusia sangat dipengaruhi oleh masa lalu, perilaku, dan masalah yang muncul pada setiap individu merupakan implikasi proses yang terjadi sebelumnya, terutama pada umur 1-5 tahun. Freud memiliki pandangan yang suram terhadap kehidupan manusia. Baginya, manusia merupakan korban
dari proses yang terjadi sebelumnya. Tidak memiliki kemerdekaan untuk memiliki dan hanya pelaksanaannya dari takdir yang telah ditetapkannya. Teori yang dijelaskan oleh Freud ini menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan super lahir insting dan dorongan mendasari yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan ke konsekuensinya. Jadi tidak dikendalikan ID akan menempatkan individu dalam konflik mendalam dengan orang lainnya atau masyarakat. Nah, yang keduanya itu ada ego. Ego ini mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego sendiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Ego ini bekerjanya tuh realistis. Nah, ada juga unsur yang ketiga, yaitu super ego. Super ego ini berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi, dan model orang tua, serta dari masyarakat. Super ego mewakili nilai-nilai sosial yang bergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Ini menjadi kata hati yang berusaha mempengaruhi perilaku untuk menyesuaikan diri dengan harapan-harapan sosialnya. Tingkatan pribadian yang terdiri dari kesadaran, tak sadar, dan ketidaksadaran, kecemasan, dan mekanisme yang dilakukan manusia untuk mewakili kecemasan, perkembangan kepribadian yang terdiri dari fase oral, anal, pahlik, genital. Menurut Sigmund Freud, pada dasarnya merupakan pelopor pertama pengembangan konseling yang psikoterapi. Berbagai teknik dan pendekatan yang digunakannya dalam konseling dan psikoterapi yang populer digunakan adalah analisis mimpi, asosiatif bebas, dan interpretasi transferensi itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk tokoh Erik Erikson akan dipaparkan oleh Mbak Rosi Arlinda. Kepada Mbak Rosi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Selanjutnya adalah teori dari Erik Hamburg Erikson, lahir di Frankfurt, Jerman. Kedua orang tuanya berasal dari Denmark, tetapi mereka tidak pernah menikah secara resmi. Bapaknya meninggal ketika Erikson baru lahir dan ibunya tidak pernah memberitahu siapa nama bapaknya. Kemudian, ibunya menikah lagi dengan Dr. Theodor Hamburg yang merupakan dokter langganan Erik waktu kecil. Nah, dari bapak tiri inilah nama Hamburg tersebut disematkannya. Kemudian di sekolah Erikson berprestasi, termasuk prestasi yang sedang-sedang saja. Bakat yang agak menonjol adalah dalam bidang seni. Bakat ini yang digunakannya untuk memperkuat identitasnya. Erikson melakukan perjalanan ke Jerman dan Italia. Dia mencatat semua pemikirannya dalam buku catatan berdasarkan pengamatan kehidupan sekelilingnya. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang kehilangan kepekaan dan neurotik, bahkan hampir menjadi psikotik. Apa yang dirasakan oleh Erikson selama perjalanan hidupnya telah menjadi dasar bagi kegiatan penelitian yang dilakukan selama menjalani kehidupan profesionalnya sebagai seorang peneliti dan ahli kepribadian. Pada usia 25 tahun, Erikson menerima tawaran untuk menjadi guru sebuah sekolah kecil di Wina, Austria. Dia kemudian menjadi pasien sekaligus teman Freud. Erikson kemudian mengakui bahwa Freud sebagai bagian dari pencariannya terhadap figur ayah. Erikson memulai karir profesionalnya dalam bidang psikoterapi setelah merasa menemukan identitasnya. Dia dilatih dalam bidang psikoanalisis dan telah dianalisis oleh Anna Freud setelah menerima pelatihan selama hampir 3 tahun. Erikson tertarik dengan psikoanalisis anak-anak, terpengaruh oleh Anna Freud ditambah dengan pengalaman hidupnya. Erikson menjadi sadar akan pentingnya pengaruh sosial terhadap kepribadian. Hal ini membuatnya memfokuskan kepada perkembangan anak.
Pada tahun 1933, Erikson berpindah ke Denmark, kemudian ke Amerika Serikat dan menetap di Boston. Erikson membuka praktek psikoanalitik pribadi dengan spesialis penanganan anak-anak. Dia berafiliasi dengan klinik Henry Murray dan memberikan layanan diagnosis, pun terlibat dalam kegiatan di pusat bimbingan untuk gangguan emosional dan menjadi staf di Rumah Sakit Umum Massachusetts. Erikson mulai belajar kembali di Harvard untuk meraih gelar PhD dalam bidang psikologi, tetapi dia gagal dalam kursus pertama dan memutuskan untuk keluar. Karena merasa hasilnya tidak memuaskan, pada tahun 1936, dia menerima undangan dari Institute of Human Relations di Universitas Yale, di mana dia mengajar di sekolah kedokteran dan melanjutkan kegiatan psikoanalisisnya kepada anak-anak. Erikson bekerja sama dengan antropolog dari Yale untuk melakukan penelitian mengenai pengasuhan anak pada suku Indian di South Dakota. Hasil penelitian ini memperkuat kepercayaannya bahwa budaya sangat mempengaruhi terhadap masa kanak-kanak. Erikson menginginkan sebanyak mungkin mendapatkan pengalaman klinisnya. Dia melihat adanya keterhubungan yang erat antara kepribadian dan budaya, dan baginya yang disebut normal adalah apabila emosinya tidak terganggu. Pada tahun 1950, Erikson bekerja sama dengan Austen Rick di Stroudsburg, Massachusetts untuk membangun sebuah fasilitas penanganan gangguan emosional pada orang dewasa. 10 tahun kemudian, dia kembali ke Harvard dan mengajar di seminar pascasarjana, dan kemudian memberikan kuliah mengenai siklus kehidupan manusia, sebuah mata kuliah yang sangat populer di tingkat S1, sampai kemudian pensiun pada tahun 1970. Pada usia 84, Erikson menerbitkan buku mengenai usia tua. Ketika meninggal tahun 1994, dia mengatakan bahwa dirinya mengalami distress dan dia tidak pernah tahu siapa bapak yang sesungguhnya. Erikson menyusun teori perkembangan yang ditinjau dari perspektif perkembangan psikologis dan sosial sehingga disebut dengan perkembangan psikososial. Erikson membagi tahap perkembangan menjadi 8 tahap. 4 tahap pertama sama dengan teori Freud sebelumnya, yaitu oral, anal, falik, dan latensi. Perbedaan utama antara teorinya yaitu Erikson menekankan kepada hubungan psikososial, sementara Freud lebih memfokuskan pada faktor biologis. Erikson menyatakan bahwa perkembangan diatur oleh prinsip epigenetik dari kematangan. Dalam hal ini, kekuatan bawaan ditentukan oleh karakter terhadap perkembangan. Kata awal epik berarti di atas. Kekuatan sosial dan lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar, sementara genetik pada tahap yang ditetapkan sebelumnya pada tahap perkembangan direalisasikan. Dengan cara ini, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga faktor biologis, oleh variabel situasi maupun personal. Teori Erikson mengenai perkembangan manusia terdiri dari rangkaian konflik pribadi. Potensi dari konflik ini terjadi pada kelahiran sebagai predisposisi, kemudian mengemukakan pada tahapan yang berbeda ketika lingkungan memerlukan adaptasi tertentu. Setiap konfrontasi dengan lingkungan disebut dengan krisis. Krisis melibatkan pertukaran perspektif yang mempersyaratkan kita untuk memfokuskan ulang energi instinktif dalam menyesuaikan dan kebutuhan setiap tahapan dan siklus kehidupan. Erikson sendiri masih percaya bahwa ego harus terlibat dalam penanganan maladaptif seperti halnya secara adaptif. Nah, dalam teori Erikson seperti teori Ford, berfokus pada perkembangan kehidupan emosional dan sikap psikologis, tetapi Erikson juga berfokus pada pengembangan identitas diri dan berpendapat bahwa hubungan sosial lebih penting daripada naluri seksual atau agresif. Oleh karena itu, Erikson berbicara tentang perkembangan psikososial daripada perkembangan psikoseksual. Selain itu, bagi Erikson, tampaknya dia telah mengembangkan kepribadiannya sendiri melalui serangkaian tindakan yang disadarinya dan tertujuan. Akibatnya, dia lebih menekankan pada ego atau rasa diri. Erikson mengusulkan bahwa hubungan sosial dan kematangan fisik memberikan karakter pada setiap tahapannya. Jadi, Erikson lebih menekankan pentingnya hubungan sosial dan pilihan sadar sepanjang 8 tahap perkembangan krisis kehidupan, konflik internal yang menghadiri setiap tahap perkembangan psikososial, resolusi positif, dan krisis kehidupan awal menetapkan panggung untuk revolusi positif dan krisis kehidupan selanjutnya. Maaf, Mbak Herisa, selanjutnya.
Selanjutnya ada tahap perkembangan anak teori perspektif psikodinamika. Yang pertama yaitu perkembangan teori perspektif psikodinamika. Perspektif psikodinamika merupakan pengalaman awal yang mempengaruhi perkembangan masa depan. Dengan dukungan orang tua yang tepat sejak dini, kebanyakan anak menyelesaikan krisis kehidupan dini secara produktif. Erikson telah menekankan bahwa individu selalu mencari identitas pada tiap tahapan perkembangan. Identitas merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi individu, sehingga secara sadar maupun tidak sadar, individu terus selalu mencari identitas dirinya. Identitas merupakan pengertian antara penerimaan dan pengertian untuk diri individu maupun untuk masyarakat. Setiap tahapan, individu akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan siapakah aku. Bila proses pencarian identitas diri berjalan baik, maka untuk tahap perkembangan selanjutnya akan semakin kuat walaupun akan tetap mencari puncak krisis pada masa remajanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Erikson lebih menekankan pada identitas yang dimiliki individu untuk tahap perkembangan seseorang. Setiap tahap dalam teori Erikson membawa tugas perkembangan tertentu. Berhasil menyelesaikan tugas ini sangat bergantung pada sifat hubungan sosial anak setiap tahapannya. Yang kedua yaitu peran tahap perkembangan teori perspektif psikodinamika. Teori Erikson sama seperti teori Freud berfokus pada perkembangan kehidupan emosi dan sifat psikologis, tetapi Erikson juga berfokus pada perkembangan identitas dan berpendapat bahwa hubungan sosial lebih penting daripada naluri seksual atau agresif. Oleh karena itu, Erikson berbicara tentang perkembangan psikososial daripada perkembangan psikoseksual. Selain itu, bagi Erikson, tampaknya dia telah mengembangkan kepribadiannya sendiri melalui keserangkaian tindakan yang disadari dan tertujuan. Akibatnya, dia lebih menekankan pada ego atau rasa diri. Jadi, dalam teori ini, Erikson lebih menekankan pentingnya hubungan sosial dan pilihan sadar sepanjang 8 tahapan perkembangan, krisis hidup konflik internal yang menghadapi setiap tahap perkembangannya, psikososialnya, resolusi positif dari krisis kehidupan awal menetap panggung untuk resolusi positif dari krisis kehidupan selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia Shishafa. Oke, apa suara saya kedengaran? Mohon maaf, Teresa boleh dimundurkan slide-nya? Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ya untuk bagian saya terkait dengan tahap perkembangan teori perspektif psikodinamika. Nah, untuk tahapan perkembangan teori perspektif psikodinamika ini ada 2 tahap. Pertama, terkait dengan teori Freud dan juga terhadap teori Erikson. Nah, untuk tahap perkembangan psikodinamika, pada Freud ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pada fase oral. Nah, fase oral ini biasanya itu pada usia 0 sampai 18 bulan. Jadi pada fase ini anak-anak bayi itu terbiasa berinteraksi terjadi melalui mulut. Nah, jadi mulut ini merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. Nah, yang kedua yaitu fase anal. Jadi pada tahap fase anal itu ini usia 18 bulan sampai 3 tahun. Jadi fase ini itu adanya dorongan dan juga tekanan yang berpusat pada alat pembuangan kotoran atau rektrum. Jadi menurut Freud ini, keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua melakukan pendekatan pelatihan toilet. Jadi Freud ini percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjadikan dasar seseorang menjadi orang yang dewasa, yang berkompeten, yang produktif dan juga kreatif. Nah, untuk yang ketiga, fase ketiga itu fase valis atau palik. Nah, ini pada usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada fase ini terkait mengenai alat-alat kelamin yang merupakan daerah organ yang paling perasa. Nah, ini seperti jatuh cinta pada orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk tahap yang keempat itu fase latensi. Fase latensi ini yaitu pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, jadi pada fase ini impuls-impulsnya ini cenderung pada
kondisi tertekan. Jadi lebih pada perkembangan moral maupun intelektual seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu fase genital. Nah, ini usia 12 tahun sampai seterusnya. Nah, pada fase ini, seseorang telah sampai pada fase dewasa, seperti membangun hubungan dengan lawan jenis. Nah, kegiatan ini, jika dapat disublimasikan, maka seorang anak akan sampai pada fase kematangan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tahap perkembangan teori perspektif psikodinamika menurut Erikson. Nah, pada fase awal, bayi 0 sampai 18 bulan ini, tahap ini paralel dengan tahap oral. Dalam perkembangan psikoseksual dari Freud ini terjadi pada tahun pertama kehidupan, saat dimana kita sangat tidak berdaya. Nah, jadi anak ini sangat bergantung pada ibu gitu, atau orang yang dianggapnya ibu. Jadi ibulah yang menjadi sumber kasih sayang pada tahap fase bayi ini menurut Erikson. Nah, yang kedua fase kanak-kanak. Nah, ini biasanya pada umur 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, tahap ini paralel dengan fase anal dari Freud yang berlangsung pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, jadi kalau menurut Erikson ini, pada fase ini, anak mengalami perkembangan fisik dan juga mental yang cepat, karena mereka mampu melakukan berbagai kegiatan untuk keperluannya sendiri, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada fase anak kecil, awal anak kecil, 3-5 tahun. Jadi tahapan ini menurut Erikson, kemampuan mental dan motorik terus berkembang. Mereka menunjukkan hasrat yang kuat untuk otonomi atau berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Jadi pada fase ini melakukan eksplorasi lingkungan seperti menjelajah, memahami informasi melalui bahasa, pengembangan imajinasi, maupun mengembangkan pemahaman peran sesuai identitas seksual atau identifikasi terhadap orang tua, seperti itu. Nah, untuk yang ke fase keempat yaitu 6-13 tahun. Tahap ini sama dengan fase latensi yang disampaikan oleh Freud, di mana di usia ini anak-anak mulai sekolah, mulai terlihat adanya pengaruh lingkungan sosial yang baru. Jadi idealnya di rumah maupun di sekolah, anak mendapatkan pengalaman belajar dan bekerja yang baik. Jadi pada fase ini itu lebih utama dialami adalah rasa percaya diri. Nah, percaya diri biasanya itu lawannya itu rendah diri. Nah, terutama ketika berada dalam kelompok sebaya, seperti itu. Nah, untuk fase yang kelima yaitu fase remaja. Fase remaja ini berumur 13-21 tahun. Nah, pada fase ini kita akan mengalami transisi dari masa anak ke masa dewasa sesuai dengan fase transisi yang berada pada rentang 11-20. Nah, ini kan terjadi perubahan fisik dan psikologi yang cepat. Jadi yang kita hadapi dan kita rasakan pada fase ini yaitu terkait dengan identitas ego, sehingga perlu dukungan. Nah, pada saat ini maka anak membentuk citra diri atau integrasi antara pemikiran mengenai diri sendirinya dan pemikiran orang lain mengenai diri anak tersebut. Nah, yang keenam yaitu ada fase dewasa. Nah, fase dewasa itu berada pada usia 21 tahun sampai 40. Nah, jadi selama pada fase ini berlangsung, maka individu itu membangun hubungan yang lebih mandiri dengan orang tua dan institusi kuasi parental atau teman sebayanya seperti teman kampus, dan mulai berfungsi sebagai orang matang dan yang bertanggung jawab. Nah, itu biasanya individu itu mulai melakukan beberapa bentuk kegiatan yang produktif dan membangun hubungan keakraban. Nah, seperti itu untuk fase dewasa.
Nah, untuk fase parubaya 40 sampai 60 tahun. Nah, ini biasanya terjadi pada masa dewasa yang kurang lebih 40 sampai 60 tahun ini. Tahap kematangan itu ada keinginan individu untuk membuat diri pada dunia luas, bermasyarakat, bersosial. Nah, bukan hanya berfokus kepada keluarga, tetapi mereka bersosial juga, bermasyarakat dalam upaya mengembangkan karya mereka, memelihara untuk membina dan mendidik generasi muda dengan mengembangkan hobinya, mengembangkan spiritualnya, seperti itu. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu fase lansia. Jadi fase akhir ini biasanya 60 tahun sampai selanjutnya. Nah, fase akhir ini kehidupan manusia lebih didasari pada integritas. Nah, integritas itu biasanya awalnya itu putus asa. Jadi, pada fase ini sosok yang berpengaruh adalah yang dapat membuat dirinya merasa berguna. Jadi, oleh karena itu, untuk kita yang memiliki orang tua yang lansia di rumah, usahakan untuk selalu mengucapkan terima kasih. Jadi, kenapa harus mengucapkan terima kasih? Karena dengan ucapan terima kasih, kita bisa membuat seorang itu menjadi lebih berguna. Nah, mengingat tadi fase lansia ini kan cenderung pada rasa tanggung jawab seperti itu. Nah, itu termasuk fase-fase yang diperoleh dari Erik Erikson. Oke, lanjut, Herisa, ke slide selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya terkait dengan implementasi teori perspektif psikodinamika terhadap pembelajaran. Nah, ini ada 6 poin kita bahas. Pertama yaitu terkait dengan konsep kecemasan. Kalau konsep kecemasan menurut Freud ini berfungsi terkait dengan ego. Ego ini memperingatkan individu terhadap kemungkinan suatu bahaya sehingga kita dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Nah, ini biasanya dengan konsep ini peserta didik dapat dibantu untuk menghargai diri dan orang-orang yang ada di lingkungannya. Dengan kata lain, konsep kecemasan ini biasanya diarahkan ke pendidikan yang ranahnya itu efektif atau karakter, seperti itu. Nah, yang kedua, kecerdasan majemuk. Nah, jadi pada teori perspektif psikodinamika, pada kecerdasan majemuk ini setiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Tidak akan ada dua pribadi berbeda walaupun mereka kembar, itu pasti mereka memiliki kecerdasan yang berbeda seperti itu. Nah, kecerdasan bukanlah berpatok pada angka-angka berkaitan dengan IQ. Jadi menurut Jenner ada beberapa kecerdasan yang ada pada manusia. Pertama, kecerdasan matematika, kecerdasan linguistik, kinestetik, visual spasif, musik, intrapersonal, naturalistik, dan eksistensial. Jadi, sebuah pendidikan itu seharusnya menjabati setiap kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, mengembangkan pada teori Freud ini, kita mengembangkan bakat sesuai dengan minat yang dimiliki oleh peserta didik kita, seperti itu. Nah, yang ketiga ada kebutuhan dan keinginan dasar. Dengan konsep ini, pengajar dapat mengimplementasikan ke dunia pendidikan. Jadi misalnya pendidik harus melakukan berbagai analisis kebutuhan dan tujuan agar yang diajarkannya itu nanti sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan peserta didik. Nah, hal ini sudah lumrah dilakukan berbagai proses pendidikan dan penelitian pengembangan. Yang keempat yaitu adanya agresivitas. Agresivitas ini seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Nah, agresivitas ini dalam ilmu psikolog ini terkait dengan wahana
bagi siswa untuk memuaskan keinginannya yang cenderung ke arah mengganggu, merusak atau menyakiti orang lain. Jadi jika siswa melakukan kesalahan yang tidak selayaknya dihukum dengan kata-kata kasar, maka treatment yang seharusnya kita berikan kepada mereka yaitu seperti seperti memberikan sugesti atau wejangan yang tidak memberikan hukuman, tetapi memberi semacam kebebasan dalam bertanggung jawab dan membantunya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang kelima yaitu perlunya pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini pendidikan yang tidak boleh membeda-bedakan terhadap peserta didik. Nah, dalam hal ini sekolah harus mampu menampung dan menerima siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, secara psikologis, anak yang memiliki kekurangan semacam ini akan mengalami kritis kepercayaan diri. Nah, seperti minder. Nah, jadi untuk mengurangi dan menghilangkan rasa minder ini, sekolah harus menerima ketunaan tersebut tanpa merasa sebagai bagian yang terpisah. Nah, dengan pendidikan inklusif, permasalahan ini diharapkan dapat membantu bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, terkait dengan penciptaan kreativitas. Pada konsep psikoanalisis penciptaan kreativitas ini, saat ini kita berada pada era revolusi yang memiliki teknologi yang canggih. Nah, pada era ini setiap manusia dituntut memiliki kreativitas yang orisinil, yang terbaik. Maka orang-orang yang sukses pada masa ini yaitu orang-orang yang memiliki kreativitas yang tanpa batas. Seperti itu. Jadi menurut Freud ini, kreativitas ini merupakan bagian dari kepribadian yang didorong menjadi kreatif jika memang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara langsung. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka terjadilah sublimasi dan akhirnya muncullah imajinasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dia dan Mbak Rosi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang terbagi atas 2 sesi, yaitu sesi pertama untuk 3 penanya dan sesi kedua untuk 2 penanya. Kami batasi 5 pertanyaan ya untuk mata kuliah ini, pertemuan kali ini. Nah, untuk sesi pertama dipersilakan untuk 3 penanya. Oke, udah ada 3. Ada Mas Hardi Indra, ada Mbak Adek Fitarani dan Mbak Miftah Dwi Anggriani. Untuk Mas Hardi, saya persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Yang ingin saya tanyakan tentang yang 5 fase perkembangan dari Freud ya. Freud, apa itu namanya tadi? Nah, itu kan ada 5 fase, mulai dari 0 tahun sampai sekian tahun. Nah, itu kayaknya sampai perkembangannya kan sampai tidak ada batasan tertentu gitu kan ya. Terus kemudian kalau setiap fase itu terjadi tidak berkembang sesuai dengan yang dikonsepkan oleh Freud, itu gimana pengaruhnya gitu? Atau kalau gitu, bagaimana cara ngatasinnya gitu? Itu isi pertanyaan. Baik, terima kasih Terima kasih. Mas Hardi. Pertanyaannya itu mengenai 5 fase. 5 fase ini bagaimana dan untuk mempengaruhi perkembangan individunya, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua yaitu Mbak Adek Fitarani, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Mbak. Ya, jadi setelah dijelaskan bahwa di sini perkembangan menurut Erikson dan juga pakar lainnya yang disebutkan tadi, jadi setiap teori perkembangan pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, menurut pendapat dari kelompok kalian, menurut dari penyaji hari ini, apa kelemahan dan kelebihan pada teori ini? Serta apa kegunaan dari
teori perspektif psikodinamika ini dalam pembelajarannya. Seperti itu, apakah sudah dapat ditangkap? Baik, Mbak. Untuk pertanyaannya dari Mbak Adia Fitarani, yaitu apa kelemahan dan kelebihan dari teori perspektif psikodinamika ya, Mbak? Ya. Baik, terima kasih. Ya, dan apa kegunaannya? Dan apa kegunaannya? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Mbak Miftah Dwi Anggriani, saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah terdengar suara saya, Mbak? Terdengar, Mbak? Ya, jadi saya ingin bertanya. Jadi di sini ada semacam suatu peristiwa di mana ada suatu kasus. Nah, itu anak SD, itu ada yang mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Nah, setelah diselidiki, ternyata dia tuh sering mengalami kekerasan di rumahnya, baik fisik maupun dia sering kayak dimarahin, dibentak oleh orang tuanya gitu. Jadi karena semacam itulah, anak itu di sekolah ketika melihat gurunya yang terkadang suaranya besar dan keras, walaupun tidak marah, dia tuh ketakutan atau memiliki kecemasan yang berlebihan. Jadi pertanyaannya, bagaimana langkah apa yang tepat jika ini terjadi gitu? Terima kasih, Mbak. Baik, saya ulangi pertanyaannya, yaitu bagaimana langkah yang yang akan dilakukan untuk menangani kasus tersebut ya, Mbak? Iya, Mbak. Baik, terima kasih kepada ketiga penanya, yaitu Mas Hardi, Mbak Ade Fitarani, dan Mbak Miftah. Selanjutnya, berikan kami waktu untuk mempersiapkan jawaban.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Kak Dia Asyafa. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Teresa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mas ya, Mas apa Mbak? Mas Mas Hardi Indra ya? Oh iya, Mas Herdi Indra terkait pertanyaannya itu apa saja 5 fase yang mempengaruhi perkembangan individu terkait teori Freud. Nah, 5 fase ini ada fase oral yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi fase oral ini 0,1 tahun ini pengaruh fase perkembangan individunya itu seperti menghisap. Nah, jadi fase perkembangan yang fase oral ini pada fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu ini lebih daerah yang eragon yang paling penting yang pekanya itu terjadi pada mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan atau kebutuhan dasar akan makanan atau air. Nah, jadi stimulus atau perangsangnya itu mulut, seperti cara menghisap. Jadi bagi-bagi itu merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan dan juga kepuasannya. Nah, yang kedua yaitu fase anal. Jadi fase anal ini fase 1 sampai 3 tahun. Nah, fase ini dimulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga. Jadi fase tahun ini fokus dari energi libidal. Nah, ini dialihkan dari mulut ke daerah dubur, serta kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dari kaitannya dengan tindakan untuk mempermainkan atau menahan kotorannya seperti itu. Pada fase ini pula lah anak mulai diperkenalkan kepada aturan-aturan training seperti pelatihan toilet. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu fase falis. Jadi fase falis ini berlangsung pada tahun keempat sampai kelima. Pada fase ini disarankan untuk pada ketika energi libido sasarannya itu dialihkan ke daerah dubur, ke daerah alat kelamin. Nah, pada fase ini anak mulai tertarik kepada alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasannya seperti itu. Ini pada fase falisnya. Jadi untuk fase falis ini pada perkembangan individunya itu terjadi yaitu peningkatan gairah seksual anak kepada orang tuanya yang mengawali berbagai pergantian konteksis objek yang penting. Nah, jadi pada perkembangan ini yang paling terpenting adalah timbulnya Oedipus kompleks yang diikuti fenomena kontrasik NXT, itu bahasa ilmiahnya seperti itu. Nah, ini biasanya pada fase ini biasanya itu seperti adanya jatuh cinta pada orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, ini pada fase falisnya. Nah, untuk fase latennya umur 5 sampai 6 tahun itu masa remaja yang akan mengalami periode peredaan impuls seksual. Jadi menurut Freud ini biasanya pada tahap perkembangan individunya itu penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah eragon baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Jadi pada fase ini biasanya anak-anak mengembangkan kemampuan sublimasi seperti menggantikan kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual. Nah, itu khususnya pada intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan teman sebaya. Nah, yang terakhir yaitu fase genital. Fase genital ini fase dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja, seperti itu. Mungkin perkembangannya itu pada perkembangan individunya itu terjadinya itu ada perubahan suara, rambut, buah dada, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan terkait pertanyaan yang diberikan oleh Mas Herdi.
Mbak, kalau izin bertanya gitu, apakah diperbolehkan? Bertanya bagaimana, Mbak? Begini, eh, tadi yang Mbak Diat yang tadi sampaikan, boleh lebih dijelaskan lagi yang tadi yang fase yang ke berapa tadi ya, yang dia yang apa yang kemaluan tadi yang mencapai tadi tuh Mbak. Nah itu mungkin bisa lebih diperjelas lagi Mbak maksudnya. Terima kasih. Bagaimana Kak dia bisa mengulangi untuk beberapa fase itu? Mohon maaf Mbak Meta, tadi fasenya fase apa? Itu fase falis ya? Oh, Iya fase Mbak, betul. fase. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi Mbak. Kurang paham menurut saya. Makasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Meta. Nah, jadi kalau dari yang saya baca, yang saya ketahui ini fase falis ini itu kan fase umur 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, jadi pada fase ini anak-anak lebih menekankan pada alat kelaminnya gitu. Karena pada fase oral itu kan anak menghisap. Setelah anak menghisap, itu anak-anak pada fase anal itu mohon maaf, oke bentar ya, soalnya nanti takutnya salah ini. Fase ini. Libido. Oke. Nah, ini ada saya baca buku terkait mengenai fase falis ini. Nah, jadi pada fase falis ini berlangsung pada tahun keempat atau kelima. Nah, ini biasanya pada fase ini ketika anak libido, nah anak energi libido maksudnya energi libido sasarannya itu dialihkan dari daerah dubur ke alat kelamin. Jadi daerah dubur ini kan terkait mengenai fase anal. Fase anal ini kan membicarakan terkait dengan bagaimana orang tua mengajarkan ke anaknya untuk bagaimana bagaimana mengajarkan anak untuk melatih pelatihan toilet seperti itu. Nah, ketika fase anal ini sudah terlaksana, nah masuk ke fase falis ini terkait dengan ke daerah alat kelamin. Nah, terkait dengan fase anal itu tadi mengenai fase apa ya? Fokus pada energi libido. Mohon maaf ya teman-teman, saya lagi ini juga lagi mencari terkait dengan Mohon maaf Mbak, kalau yang tadi fase anal itu kira-kira usia berapa Mbak? Mohon maaf. fase anal itu 1 sampai 3 tahun. Seperti itu, Ibu. Nah, jadi fase anal ini yang saya ketahui itu fase anal kan pada ini orang tua mengajarkan anak untuk pelatihan toilet. Nah, ketika anak melakukan pelatihan toilet, nah umur anak 3 tahun sampai 6 tahun itu anak-anak fase ini mulai tertarik kepada alat kelaminnya sendiri seperti itu dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasannya seperti itu. Jadi fase ini mensturbasi menimbulkan kenikmatan yang besar. Jadi pada saat yang sama terjadi peningkatan gairah seksual anak kepada orang tuanya yang mengawali berbagai pergantian konteks cis objek yang penting. Jadi perkembangan terpenting pada masa ini terjadi pada timbulnya Oedipus kompleks yang diikuti fenomena construction
NXT atau pada laki-laki itu. Mungkin ada teman-teman yang yang lebih memahami, mohon maaf teman-teman semuanya. Mungkin dari saya, sepemahaman saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin nambahkan gitu terkait fase valis ini. Baik, Mbak Orbit, ingin menambahkan? Ya Mbak, saya izin menambahkan sedikit. Baik, terima. Saya persilakan Mbak Orbit. Oke, kemarin tuh ada juga saya pernah baca berkenaan dengan Sigmund Freud ini mengenai psikoseksual. Jadi itu mungkin ya kita bahas itu adalah tentang psikoseksualnya anak. Ternyata di dalam dari lahir itu tuh kita sudah memiliki namanya seksual. Tetapi seperti yang tadi dibilangnya tadi kan sudah diungkapkan oleh Mbak Dia, ada 5 fase. Yang pertama ada oral, anal, falik, latens, dan genital. Nah, pada tahap oral itu tahap-tahap anak bayi gitu, dia menyusui, menggigit, itu adalah reaksi seksual dari anak bayi. Terus yang kedua ada anal. Nah, di sini ada toilet training, artinya latihan. Mungkin kita bisa lihat adik kita atau sepupu kita kalau misalnya umur 1 dan 2 tahun itu udah lagi belajar untuk bagaimana cara ngomong pipis. Kalau misalnya dia mau pipis, dia mengungkapkan dia pengen pipis atau dia pengen pup gitu. Terus yang ketiga yaitu adalah fase falik. Nah, falik ini artinya adalah masturbasi dini. Nah, masturbasi dini ini mungkin kalian pernah lihat adik atau apa yang cowok gemar memegang kemaluannya sendiri. Nah, itu ternyata bukan sesuatu yang tabu atau sesuatu yang jangan nggak boleh. Ternyata itu adalah perkembangan dia. Jadi kita nggak boleh melarang atau marahin dia karena itu sesuatu perbuatan lancang. Tapi kita yang harus meluruskannya kalau misalnya itu nggak boleh. Tapi itu tenang aja, itu cuma pada umur 3-6 tahun aja. Nanti pas udah 7-10 tahun itu ada namanya tahap perkembangan latensi, itu adalah perilaku seksual kayak gitu ya tuh yang menyimpang itu bakal ditekan. Jadi makanya kita sering melihat anak SD itu nggak macam-macam lagi ya, kayak belum pacaran atau apa, anak-anak SD yang benar-benar yang murni gitu. Nah, jadi baru pas tahap umur 12 tahun ke atas baru timbul lagi rasa seksualitasnya itu gitu. Gimana Mbak Meta? Baik, terima kasih Mbak Orbit sudah cukup paham. Terima kasih. Terima kasih Mbak Orbit. Iya Mbak. Terima kasih Mbak Orbit telah menambahkan jawabannya. Saya kembalikan kepada Mbak Mas Herdi. Bagaimana Mas? Ya Mbak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Mbak Rosi Arlinda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi pertanyaan dari Mbak Ade Vitarani mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori perspektif psikodinamika dan juga kegunaannya. Nah, kelebihan dari teori ini itu yang pertama, percaya dan dengan adanya motivasi yang tidak selamanya disadari, kemudian menggabungkan teori kepribadian dan teknik psikoterapi. Yang ketiga, pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian manusia. Yang keempat, model penggunaan interview sebagai alat terapinya atau wawancara. Yang kelima, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia. Dan yang keenam, pendekatan ini dapat mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi, resistensi, dan transferensi. Selanjutnya itu, yang terakhir, pendekatan ini memberikan kepada konselor suatu kerangka konseptual untuk melihat tingkah laku, serta untuk memahami sumber-sumber dan fungsi simptomatologi. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Yang kedua, terlalu meminimal rasional. Yang ketiga, perilaku ditentukan oleh energi psikis adalah sesuatu yang meragukan. Yang keempat, terlalu banyak menekankan kepada pengalaman masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu berkekurangan.
Yang kelima, kurangnya efisien dari segi waktu, biaya jika diterapkan sebab menggali masa lalu klien tidak cukup dengan 1 atau 2 kali pertemuan saja. Selanjutnya, kegunaan teori ini yang pertama untuk memahami proses-proses intrafisikis maupun pemahaman internal. Yang kedua, untuk memahami kemampuan adaptasi, motivasi, serta relasi interpersonal. Dan yang terakhir, untuk melakukan asesmen terhadap kekuatan maupun keberfungsian sistem ego. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Rosi Arlinda. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Mbak Ade Fitarani. Bagaimana, Mbak? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Rosi Arlinda. Alhamdulillah sudah cukup paham. Ada beberapa yang mungkin nanti saya coba tanyakan langsung ya, karena waktu dan tempatnya. Terima kasih atas jawabannya Mbak Rosi dan teman-teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Mita, yaitu dengan kasus anak SD yang di keluarganya itu ada kecemasan berlebihan seperti itu dan bagaimana penanganannya. Nah, langkah pertama itu kita harus tenang dan bijaksana dalam menghadapi anak tersebut. Yang kedua, berikan ruangan kesempatan untuk anak tersebut meluapkan emosinya dan harus benar-benar tenang, harus benar-benar kitanya tenang dulu dalam memberikan ruangan tersebut. Yang selanjutnya itu tunjukkan rasa empati dengan cara memberikan pelukan kepada anak dan berikan kata-kata yang membuat anak itu bisa tenang. Nah, setelah anak itu bisa tenang, kita berikan sedikit demi sedikit masukan kepada anak terkait apa yang dirasakannya seperti itu. Seperti yang kita ketahui, mungkin kalau teman-teman sini udah pernah nonton ya, ada film yang Layangan Putus, di situ kan ada aktor Brandon. Brandon ini orang tuanya itu memang sering berantem, jadi anak itu agak sedikit takut gitu kalau misalnya dengar kata-kata yang agak sedikit keras seperti itu. Nah, di situ kan Brandon itu selalu selalu panik, selalu ketakutan dan bahkan emosinya itu tidak bisa terkontrol kalau misalnya dengar kata-kata yang memang agak tinggi seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu Brandon ini diberikan ruangan oleh gurunya untuk diajak bertanya gitu kan, diberikan ruangan untuk meluapkan emosinya, diberikan sentuhan atau pelukan oleh gurunya, dan sedikit demi sedikit dicari tahu apa yang dirasakan oleh Brandon seperti itu. Lalu pihak sekolah itu bisa memanggil orang tuanya dan diberikan observasi kepada orang tuanya terkait permasalahan yang terjadi kepada Brandon atau anak yang mengalami hal tersebut. Nah, lalu pihak sekolah itu harus kerjasama dengan orang tua karena memang orang dewasa itu kan mempunyai ego ya, ego yang emang tidak sama dengan anak kecil gitu. Tapi di sini juga kan karena perkembangan anak itu semakin melejit, maka orang tua juga harus menurunkan egonya seperti itu. Setelah diberikan masukan, kerjasama, nanti kan lama-kelamaan anak itu bakal bisa beradaptasi dengan sendirinya dan bisa bermain dengan anak-anak sebayanya, asal emang emosi anak ini bisa kita kondisikan seperti itu. Namun jika hal tersebut tidak cepat ditangani atau misalnya hanya acuh tak acuh gitu, dibiarkan saja, itu anak-anak bisa semakin tidak sesuai gitu, malah emosi anak ini tidak terkontrol dan malah bertindak seenaknya seperti itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau misalnya teman-teman di sini sudah nonton filmnya yang Kukira Kau Rumah, itu kan benar-benar yang emang udah hal yang udah telat gitu kan. Jadi dari kecilnya dia itu emang agak sedikit tidak bisa dengar kata-kata yang keras gitu kan, tidak ada tindakan, bahkan baru ketahuan anak itu mengalami suatu gangguan itu
setelah dia SMA seperti itu. Bahkan situ kan ada kayak apa ya, penyesalan orang tua yang emang terlambat menghadapi tindakan perilaku anaknya seperti itu. Bahkan kan kalau misalnya hal tersebut dibiarkan, tidak ada tindakan, nanti takutnya anak ini malah menjadi anak yang mempunyai penyakit bipolar seperti itu. Dan pasti kita ketahui kan penyakit bipolar itu agak sedikit mengkhawatirkan karena anak bipolar ini kita tidak bisa menebak gitu. Kadang-kadang dia itu bisa menjadi orang yang baik gitu kan, tapi tiba-tiba juga dia itu temperamen gitu. Terus anak juga bisa benar-benar menjadi orang lain, menjadi dirinya seperti itu sih. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari menjawab pertanyaan dari Mbak Miftah? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, maka saya kembalikan kepada Mbak Miftah. Bagaimana Mbak? Baik Mbak, sudah bisa dimengerti. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Terima kasih juga kepada Mas Herdi dan Mbak Adi Fitarani. Selanjutnya saya buka sesi kedua untuk 2 penanya. Saya persilahkan. Baik, Mbak Eti Novia Rizky, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Mbak. Terdengar ya. Saya izin bertanya, dari teori ini, apa kelebihan dari teori ini untuk anak-anak inklusi? Dan apakah teori ini ada kekurangannya untuk anak inklusif? Jika ada itu seperti apa? Lalu untuk solusinya bagaimana, Mbak? Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Mbak Eti Novia Rizky. Pertanyaannya saya ulangi, yaitu apakah kelebihan dari teori ini untuk anak inklusi dan solusi terhadap anak-anak inklusi itu seperti apa? Baik, selanjutnya yaitu ada satu penanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk satu penanya lagi. Jika belum ada, selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Rosi Arlinda untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Eti, terutama. Soalnya ini agak sedikit bersangkutan ya dengan pertanyaannya Mbak Ade Fitarani. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari kami, menurut kami, kelebihan dari teori ini untuk inklusi, yaitu menitik beratkan pada segi psikologis anaknya. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosi. Strateginya adalah memahami dan memecahkan masalah yang difokuskan pada penyebab-penyebab hambatan yang dialami siswa. Biasanya para ahli yang melakukan pendekatan ini adalah konselor, psikolog, psikiater, atau pekerja sosial. Guru juga dapat menjadi bagian tim terapi yang menggunakan pendekatan psikodinamika ini. Nah, untuk selanjutnya kekurangannya bisa ditambahkan dari anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rosi. Untuk kekurangannya, saya persilahkan kepada Kak Dia. Oke, saya akan menambahkan sedikit terkait pertanyaan dari Mbak
Mbak Eti ya, Eti Novita atau siapa? Mbak Eti Novia. Nah, terkait dengan pendekatan psikodinamika ini menekankan pada segi psikologis anak. Jadi, untuk mengatasi anak yang berkelainan mendasar pada perilakunya, jadi pada perilakunya, perasaan, dan juga emosi anak. Jadi strategi dalam pendekatan ini yaitu memahami dan memecahkan masalah yang menitik beratkan pada penyebab atau hambatan yang dialami anak. Jadi pendekatan ini biasanya kalau untuk anak inklusi itu dilakukan oleh konselor, psikolog, dan psikiater, dan atau bahkan guru yang akan menangani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya yaitu pertanyaannya itu kan ada solusinya ya. Sebenarnya untuk penanganan anak sesuai dengan teori perspektif psikodinamika, baik di sekolah inklusi atau di sekolah biasa atau di sekolah SLB itu penanganannya sama ya. Kita sebagai guru itu harus tenang terlebih dahulu. Bahkan kalau misalnya sekolahnya itu apa ya kayak benar-benar elit gitu, itu terdapat guru psikolog atau BK tersendiri untuk menangani anak-anak tersebut dan ruangan khusus untuk anak itu diberikan kayak penanganannya seperti itu. Nah, namun kenyataannya di sekolah inklusi itu guru kelasnya yang merangkap sebagai guru BK untuk menangani anak yang anak-anaknya. Nah, maka kita dalam mengajar harus benar-benar mengetahui karakteristik dari setiap anak dan kita juga harus benar-benar memberikan anak itu agar mereka itu menjadi nyaman kepada kita, nyaman dan memberikan pembelajaran agar pembelajaran itu dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Serta guru juga harus berkoordinasi dengan baik bersama orang tua siswa agar perkembangan siswa itu pun bisa berkembang dengan baik seperti itu. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban kami? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan? Untuk Mbak Ilvi, ini mau bertanya atau mau nanya Mbak, mau nanya dikit aja. Oh baik, sebentar ya Mbak. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada Mbak Eti Novia Rizky. Bagaimana Mbak? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Ifli dan Mas Rahmadi. Mungkin Mbak Ifli dulu ya, Mas. Ilvi, Mbak. Saya ingin bertanya. Mbak Ilvi. Oke, mohon maaf, Mbak. Ya, saya ingin bertanya, tadi kan dijelasin ya, berkaitan sama Mbak Mita tadi sih, yang bipolar tadi yang Mbak udah kasih contohnya. Tadi kan udah dijelasin apa sih, gimana cara anak itu bisa terjadinya adanya penyakit bipolar itu tersebut kan. Nah, tapi belum dijelasin tentang bagaimana mengatasi masalah permasalahan kepada siswa yang sudah yang sudah ada gangguan mental tersebut. Itu bagaimana caranya, belum dijelaskan. Menurut Nyanji itu bagaimana? Seperti itu aja. Terima kasih. Baik Mbak, saya ulangi pertanyaannya, yaitu bagaimana mengatasi anak yang sudah terkena penyakit seperti itu ya Mbak? Ya, seperti baik, itu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Rahmadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Saya sedikit mengulas. Ini merupakan materi yang sangat bagus terhadap perkembangan anak, terutama di lingkungan sekolah dasar ya. Bahwasanya teori ini merupakan asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pemikiran manusia. Kemudian pemikiran itu merangsang perilaku dan beberapa saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu interplay oleh lingkungan sosialnya.
Perkembangan manusia sebagai hasil dari kontroversi dan akomodasi antar pertumbuhan individual dan tuntutan sosial. Yang saya tanyakan di sini bahwasanya di teori psikodinamika merupakan teori yang berupaya menjelaskan kepribadian dan perilaku ya, teman-teman. Apakah dalam Kurtilas atau kurikulum 13 yang digunakan sekarang sudah relevan dengan teori yang sekarang ini yang dibahas? Dan bagaimana pendidikan melakukan evaluasi terukur untuk mengetahui sikap dan perilaku atau kepribadian individu. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ramadi dan Mbak Devi. Selanjutnya berikan kami waktu untuk mempersiapkan semuanya. Maksudnya lagi Mamat.
Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Rahmadi terlebih dahulu. Kepada Mbak Rosy Arlinda, waktu dan tempat saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rahmadi. Baik, terima kasih tadi menanyakan bagaimana apakah dalam kurikulum 2013 ada termuat teori ini, begitu ya Mas? Dan bagaimana evaluasinya? Nah, menurut kami itu sudah terlaksana Mas, karena di dalam kurikulum 2013 itu sudah ada penilaian sikap atau afektifnya. Nah, biasanya guru itu melakukan penilaiannya menggunakan rubrik penilaian atau skala penilaian dan observasi yang dilakukan baik di dalam kelas atau di luar kelas. Contohnya misalkan dalam penilaian sikap ini biasanya untuk di sekolah dasar itu lebih dominannya kepada guru agama, dan itu termasuk dalam KI 1 dan 2 seperti itu. Mungkin dari yang lain apakah ada tambahan untuk jawabannya? Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Mas Rahmadi. Mas Rahmadi, bagaimana Mas? Sudah. Baik, terima kasih Mas Rahmadi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ilvi Intansari. Yaitu pertanyaannya, bagaimana mengatasi anak yang sudah terkena penyakit bipolar atau penyakit yang tertentu. Nah, yang saya ketahui untuk mengatasi anak bipolar, yaitu yang pertama, berikan anak itu perhatian dan kebebasan, namun tetap diawasi. Yang kedua, berikan kepercayaan kepada anak sedikit demi sedikit, tetapi tetap dalam pantauan orang tua atau diawasi secara langsung. Yang ketiga, yaitu jangan paksa anak melakukan hal yang belum pernah mereka pahami. Ajak anak untuk berdiskusi, dan pihak orang tua atau keluarga harus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan lingkungan sekitar, seperti itu. Berarti yang pernah dialami kan banyak tuh ya, anak-anak yang emang kalau misalnya orang tua itu kan punya emosi yang tidak enak, kan seperti gimana, kan jatuhnya kepada anak ya. Nah, kalau misalnya orang tua itu tidak terbuka dan malah menutupi kekurangan anak, bahkan lingkungan sekitar pun tidak mengetahui penyakitnya anak, pihak sekolah juga tidak mengetahui penyakitnya anak, itu malah berdampak lebih besar kepada anak nanti di kemudian harinya, seperti itu. Saya juga pernah berhadapan dengan, ya kalau misalnya dibuka-buka, saya pernah berhadapan dengan anak yang bipolar. Anaknya emang terlihat normal gitu, tidak terlihat gangguan apapun, tapi tanda-tanda bipolar itu bakal terlihat kalau misalnya kita itu benar-benar mengamatinya. Kayak misalnya mereka itu bertindak seenaknya gitu kan. Di depan ngomong A, ternyata di yang pihak lain ngomong B gitu kan. Terus seakan-akan dia itu merasa yang tersisihkan atau tereliminasi, tersakiti, seperti itu. Terus setelah diselidiki sedikit demi sedikit, berkoordinasi dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya baru kayak menjawab gitu ya, jujur gitu, kalau anaknya itu emang agak sedikit temperamen gitu, atau berpihak ke sudut yang tidak enak. Nah, terus saya tanya ke pihak sekolah, ternyata memang kalau misalnya pernah diajak berdiskusi secara langsung anaknya, itu menandakan kan bipolar itu ada beberapa tanda-tanda ya. Setelah didiskusikan secara langsung, ternyata anak ini mengarah ke anak yang bipolar, itu. Bahkan kalau sudah tumbuh dewasa itu mereka benar-benar apa ya, udah susah gitu kan, dan emang harus ditangani sejak dini. Dan anak-anaknya juga kan
harus benar-benar mempunyai apa ya, ketenangan seperti itu. Kalau misalnya anak yang sudah kena bipolar, itu kita sebagai orang tua atau guru itu harus memberikan anak itu sesuatu yang emang bisa membuat anak itu tenang seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Boleh sedikit menambahkan? Boleh, Mbak. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah disinggung juga mengenai tanda-tanda dari bipolar sendiri. Nah, untuk gejala bipolar sendiri itu secara khusus itu terjadi karena fase mood-nya. Biasanya terlihat sangat gembira dan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan dirinya atau anak seusianya, lalu tiba-tiba menjadi marah dan sangat agresif. Kemudian berbicara dengan nada bicara yang terlalu cepat dan terkadang tidak jelas, serta sangat mudah mengganti topik pembicaraan. Kemudian sangat berenergi dan jarang beristirahat. Pada fase mania, anak mungkin akan banyak menghabiskan waktu untuk nonton TV, bermain game, dan tidak mau tidur. Kemudian seiring berpikir tidak realistis dan memiliki kepercayaan bahwa dirinya memiliki kekuatan, super, atau kehebatan tertentu. Misalnya bahwa dirinya bisa terbang. Selanjutnya itu ada impulsif, perilaku sembrono yang berlebihan atau melakukan hal-hal berbahaya, misalkan melompat keluar dari mobil yang sedang berjalan atau melompat dari atas rumah. Dan yang terakhir itu sulit fokus dan berkonsentrasi. Nah, itu termasuk dalam episode mania yang artinya itu adalah mood-nya itu sedang naik. Nah, kemudian ada episode depresi, itu memiliki gejala yang pertama ada merasa sedih dan putus asa tanpa sebab yang jelas, kemudian mudah marah, cemas, dan khawatir yang berlebihan, yang kemudian mudah lelah dan sering mengeluh sakit di bagian tubuh tertentu, misalnya sakit perut atau sakit kepala, terlalu banyak tidur atau justru jarang tidur, sering makan atau malah tidak mau makan, malas beraktivitas atau kurang antusias pada hal-hal yang biasanya senang ia lakukan, lebih banyak diam, sering mengurung diri di kamar dan tidak mau bergaul. Selanjutnya ada pesimis, putus asa, dan merasa dirinya tidak berguna. Yang terakhir yaitu nekat melukai diri sendiri atau menyatakan ingin bunuh diri. Nah, sedangkan penyebabnya sendiri, adanya gangguan bipolar itu adanya faktor keturunan, terus ada kelainan struktur dan fungsi otaknya, ada trauma psikologisnya. Mungkin sedikit itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Izin menambahkan lagi terkait cara mengatasi bipolar ini. Nanti tahapan pertama itu usahakan untuk tidak terus menyangkal. Ketika kita berada di fase menyangkal, maka ini akan membuat situasi ini semakin sulit gitu. Tapi cobalah untuk menerima kondisi yang dimiliki oleh si anak dan lakukan penanganan yang terbaik gitu. Nah, yang kedua itu solusinya dengan mengajarkan anak untuk belajar menunda sejak dini mungkin, maka dapat membantu meredakan keinginan mereka yang terkesan impulsif. Nah, biasanya anak bipolar ini kan harus apa yang dimaunya itu harus kita adakan. Nah, dengan cara mengatasi belajar menunda sejak dini mungkin bisa membantu anak ini untuk lebih meredakan keinginannya seperti itu. Nah, yang ketiga harus diingat kembali bahwa edukasi biasa bisa dikejar, tetapi pemahaman moral, empati, dan kontrol diri itu perlu untuk dididik sedari kecil. Jadi kita sebagai orang tua nantinya sangat berperan penting apabila nanti anak kita ada yang memiliki gangguan bipolar seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rosi dan Kak Dia. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jika di sini ada teman-teman atau keluarganya atau anak-anak di sekitar, muridnya atau siapapun yang memiliki tanda-tanda yang emang mengacu kepada hal ke sana, itu kita harus benar-benar memperhatikan lebih dalam ya. Karena kalau misalnya sudah dewasa, penyakit bipolar itu akan sulit. Karena mau diberikan masukan seperti apapun,
dia akan terus mencangkal dan emang akan membalikan topiknya, seakan-akan dia yang tersakiti dan orang lain yang salah, seperti itu. Dan bahkan untuk diajak berbicara secara khusus juga, anak-anak itu akan susah gitu, malah lebih parahnya lagi akan membalikan faktanya, seperti itu. Baik, kepada Mbak Endang. Baik Mbak, saya juga tertarik dengan diskusi membicarakan tentang anak bipolar ini ya. Nah tadi dari kelompok penyaji kan sudah membahas dengan panjang lebar bagaimana ciri-ciri anak bipolar, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, namun masih ada terbersit kendala nih Mbak ya, dan saya ingin mencari solusinya di sini sama-sama. Nah, oke, misal tadi kan kata Mbak Herisa kita harus memperhatikan sejak dini jikalau misalnya anak kita itu mengalami bipolar, terutama ini yang saya bahas adalah di sekolah. Oke, mungkin kalau di rumah sendiri kan sebagai orang tua itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Tapi biasanya anak bipolar ini kan pandai menyembunyikan identitas diri mereka. Nah, biasanya dengan faktor-faktor lingkungan tertentu, biasanya mereka itu justru terpicunya itu di sekolah. Nah, ketika kita guru sudah menyadari bahwa si anak ini memiliki ciri-ciri bipolar, kemudian kita melaporkan atau mendiskusikan dengan si orang tua, namun si orang tua ini tidak menerima jika anaknya itu dianggap bipolar. Nah, dalam konteks mungkin karena orang tuanya yang pertama karena gengsi ini kalau misalnya orang tua yang taraf hidupnya lebih tinggi, tapi bagi orang tua yang taraf hidupnya rendah atau pendidikannya rendah, itu biasanya mereka tidak paham. Paling mereka pikir, ah itu kenakalan biasa, ah ini gini. Nah, kira-kira itu seperti apa Mbak? Karena takutnya kalau kita biarkan, justru takutnya nanti malah mengganggu atau membahayakan teman-temannya di sekolah. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik Mbak Endang, sedikit ingin sharing ya. Untuk masalah seperti itu, sebaiknya emang kita itu memberikan pemahaman kepada orang tuanya terlebih dahulu. Kalau misalnya emang orang tuanya dalam tahapan yang tinggi, itu kan pasti bakal kalau diberikan masukan agak sedikit mengerti ya, memahaminya dan membawa anak itu ke psikolog secara langsung. Tapi kalau misalnya anak dari keluarga yang kurang atau misalnya kurang paham, itu biasanya itu guru-gurunya itu kan diberikan kayak kan di sekolah itu ada kayak suka kerja sama pihak klinik ya Mbak, klinik puskesmas kayak gitu kan. Situ juga kan ada bisa pihak sekolah yang mendatangkan psikolog secara langsung dan berdiskusi kepada orang tuanya berdiskusi langsung kepada orang tuanya. Bahkan saya juga pernah mendapatkan kasus ya, cuman ini anaknya emang sudah dewasa. Itu udah benar-benar udah terlihat tanda-tanda bipolarnya, tapi orang tuanya itu emang awalnya bilang katanya nggak apa-apa katanya kayak gitu. Cuman setelah diselidiki, setelah kita memberikan pemahaman kepada orang tuanya terkait tanda-tanda anaknya seperti ini, itu orang tua itu sedikit-sedikit mengakui kayak misalnya anak itu emang susah diberikan masukan, gitu kan. Anaknya itu punya kekurangan, anak itu seperti ini segala macam kan kayak meluapkan gitu kan isi kesahnya, karena kalau misalnya orang tua itu udah percaya kepada guru, itu pasti bakal terungkap semua Mbak, seperti itu. Mungkin ya salah satunya pihak sekolahnya itu harus mendatangkan psikolog secara langsung dan mendatangkan juga orang tua muridnya, karena kenakalan anak-anak secara langsung dengan tanda-tanda yang emang dengan fisik yang bipolar itu akan jauh berbeda Mbak, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan sedikit. Nah, mungkin di sekolah-sekolah semuanya ada bimbingan konseling kan, ada guru BK-nya. Mungkin bisa dibimbing sama guru BK-nya terkait anak-anak yang memiliki bipolar seperti itu. Kalau di SD Kalau nggak dari ada, saya seperti itu. Kalau di SD nggak ada guru BK Mbak. Terus kalau di daerah-daerah itu kan kadang juga psikolog itu nggak ada ya. Terutama di tempat saya tuh belum ada psikolog. Jadi memang untuk petugas kesehatannya itu kita hanya mengandalkan petugas puskesmas dan rumah sakit. Untuk psikolog di tempat saya terus terang belum ada. Dan kalau untuk guru BK di SD nggak ada guru BK Mbak. Nah tadi mungkin ya apa ya memang PR-nya berat sih, apalagi tantangannya orang tua apalagi memang tantangannya orang tua yang tidak paham kan. Nah, ini yang tadi, tapi mungkin seperti kata Mbak Herisa tadi ya mungkin perlu dicoba bahwa komunikasi yang intens dan ya mudah-mudahan tidak ada ya siswa kita yang mengalami bipolar. Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Endang. Baik, terima kasih. Boleh sedikit menambahkan. Tadi kan dibilang dari Ibu Endah bahwa sekolah SD itu tidak ada guru BK ya Ibu, dan atau guru psikolognya. Nah, karena saya kan berasal dari Kalimantan Selatan dan beberapa teman-teman saya juga sudah mengajar, itu mayoritas di Kalimantan Selatan itu juga ada sekolah inklusinya. Untuk sekolah negerinya itu biasanya dicarikan ada guru pendampingnya Ibu untuk anak-anak ABK. Mbak Rosi. Nah, sepertinya Mbak Rosi terkendala jaringan ya Mbak. Ya, mungkin di daerah-daerah yang memang terpelosok ya, terpencil itu kan memang nggak ada ya Mbak guru BK, dan bahkan guru kelas itu merangkap menjadi guru BK-nya sendiri ya. Makanya kita sebagai calon pengajar itu ada mata kuliah yang memang mengarah untuk perkembangan peserta didik, terus juga waktu S1 kan ada kayak psikologi anak gitu kan, ada juga bimbingan konseling kepada anak kayak gitu. Nah, mungkin langkah-langkahnya ya seperti itu Mbak, kita datangkan secara langsung seperti itu. Mbak Rosi bagaimana, apakah jaringan sudah stabil? Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi jaringannya agak ngelos. Nah, tadi sampai mana ya? Sekolah inklusif Mbak. Oh, enggak. Nah, jadi di sekolah di tempat saya itu rata-rata semua sekolahnya itu ada guru pendampingnya, Ibu. Bisa dari lulusan yang prodi BK untuk mendampingi. Jadi di dalam kelas itu tidak hanya cuma satu guru. Jadi ketika anak yang memiliki ABK yang sulit atau bagaimana, itu ada gurunya satu orang, seperti itu buat tiap anaknya mendampingi. Itu sedikit contoh dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Endang untuk atas mengajak diskusi secara langsung ya Mbak untuk penyakit dan memang kenyataan pada anak-anak seperti ini. Karena mungkin waktunya sudah habis, bagaimana Mbak Meta, apakah diskusinya dicukupkan atau bagaimana? Dicukupkan nggak apa-apa Mbak? Baik, terima kasih kepada teman-teman untuk diskusi kali ini. Untuk teori psikodinamika dapat disimpulkan bahwasannya teori ini dari Erikson percaya bahwa manusia memiliki kekuatan dasar dan potensi untuk memenuhi harapannya, tujuan dan kebijaksanaan, optimisme. Erikson juga didasarkan kepada keyakinan bahwa setiap tahapan pertumbuhan psikososial menawarkan hasil yang positif meskipun berpusat pada kritis, karena setiap orang memiliki kemampuan yang beradaptasi. Nah, untuk pengalaman psikososial menjadi penentu terbesar, bahkan bukan kekuatan biologis instintif. Konsep utama dari teori Erikson ini yaitu mengenal kebingungan identifikasi. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa orang akan mengalami ketidakjelasan identitas, apalagi tercabut dari kebudayaannya. Nah, untuk konsep yang kedua itu mengatasi tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian. Erikson sendiri menyusun teori perkembangan yang ditinjau dari perspektif perkembangan psikologis dan sosialnya. Erikson membagi tahapan perkembangan menjadi 8 tahapan. Nah, 4 tahapannya itu sesuai sama dengan tahapan Friend, yaitu oral, anal, falik, dan latensi. Perbedaan utamanya yaitu pada dengan teori Friend, yaitu ada menekankan pada hubungan psikososial, sementara Friend itu lebih memfokuskan pada faktor biologisnya. Nah, salah satu dengan memperhatikan konsep dari psikodinamika yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Hal ini yang diterapkan dalam proses pendidikan adalah dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam proses bimbingan kepada para siswanya. Mungkin sekian presentasi dari teori perspektif psikodinamika, kurang lebihnya mohon maaf.
Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Heri Sadita Soleha, Rosy Arlinda, dan Dia Adi Syafa pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.